Tes tes. Ya, dipersilahkan bagi siswa atau siswi yang masih berada di luar. Kita ada penyampaian sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu guru pendamping atau pembimbing, siswa, siswi peserta Olimpiade Bahasa Arab kelima tingkat provinsi Kalimantan Selatan. Baiklah, akan kita mulai acara seminar evaluasi belajar. Ini diperuntukkan khusus untuk siswa dan siswi. Tapi kalau ada guru pembimbing yang ingin mendengarkan juga dipersilahkan, tidak masalah. Ya. Untuk penyampaian kami persilahkan kepada namanya Mas Heri Setiawan dari penerbit Erlangga. Mungkin anak-anak sekalian bisa menyimak apa yang akan disampaikan oleh Bapak Heri Setiawan ini. Kepada beliau kami berikan waktu sekitar apa? Ya, 10 sampai 15 menit lah. Persilahkan. Nanti kalau ada mau tanya jawab silakan. Silakan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya, adik-adik dan bapak dan ibu guru. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Adi, kepada Bapak Taufik serta pengurus MGMP Bahasa Arab Provinsi Kalimantan Selatan, dan juga kepada Bapak dan Ibu pembimbing serta adik-adik siswa-siswi SMP maupun MTS, SMA, MA, SMK sederajat. Ya, sedikit sebelumnya kelihatan di layar. Ya, baik, sambil menunggu ya adik-adik. Di sini saya ingin minta waktu adik-adik sekalian mungkin 5 sampai 10 menit atau mungkin sampai 15 menit ya. Eh,
sambil menunggu saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Heri Setiawan atau biasa saya dipanggil Iwan. Saya dari penerbit buku, yaitu penerbit buku Erlangga, adik-adik. Mungkin adik-adik ada yang sudah kenal juga tentang buku kami, buku penerbit Erlangga. Jadi di sini adik-adik saya ingin menyampaikan saja ada beberapa produk khususnya di bahasa Arab untuk mapel bahasa Arab di penerbit Erlangga seperti itu. Sambil menunggu ya, bentar ya. Oke, adik-adik, ini ada nama saya, nama lengkap saya Heri Setiawan. Saya dari Erlangga, saya bagian marketing atau salesman adik-adik. Jadi ini sedikit adik-adik untuk informasi untuk alamat kantor kami, penerbit Erlangga di Banjarmasin, khususnya wilayah Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah, itu beralamatkan di Ayani, kilometer 11,4 atau di Gambut ya. Jadi mungkin ada yang pernah mungkin lewat, bolak-balik, dan lebih tepatnya itu di sebelum Hotel Aston. Nah itu adik-adik, nanti silahkan adik-adik jika ada yang ingin mampir silahkan ke kantor kami, ingin melihat atau berkunjung kantor kami seperti itu. Jadi ini adik-adik gambar bangunannya, mungkin nanti adik-adik kalau mau lewat silahkan mampir saja, enggak apa-apa. Jadi sedikit adik-adik untuk produk di Erlangga, khususnya saat ini sebelum tahun 2021 kemarin, itu kurikulum madrasah itu berganti jadi KMA 183 dan ini sesuai dengan kementerian dan mungkin saat ini kurikulum juga sudah mulai berubah lagi adik-adik. Jadi ada kurikulum merdeka. Untuk di Erlangga sendiri memang kurikulum merdeka masih tahap penyelesaian atau tahap finishing. Tapi saat ini kurikulum atau KMA 183 itu masih digunakan di mapel bahasa Arab terutama di kelas 11 dan 12 gitu Pak ya. Nah jadi ini sedikit untuk informasi tentang madrasah tadi. Jadi ada buku kami sudah update atau lebih tepatnya sudah mengena ke KMA 183 itu di jenjang MI, MTS maupun MA. Dan juga untuk jenjang SD juga ada Salam, yaitu buku Salam, di mana di dalamnya juga terdapat 5 mapel keagamaan, jadi ada Quran Hadis, ada bahasa Arab, ada SKI, dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi ini Bapak dan adik-adik sekalian, mungkin adik-adik, terutama di jenjang madrasah sudah ada pegang ya mungkin untuk buku bahasa Arab, dan ini sedikit untuk informasi bahwa di buku kami di sini sudah update terbaru kemarin 2021 itu KMA 183 dan juga di buku kami juga sudah
diteliti atau dilihat langsung oleh konsultan kami. Jadi ada dari PBNU, ada dari MUI, dan juga UIN dan lain sebagainya. Nah jadi ini adik-adik, mungkin ada beberapa kelebihan yang mungkin adik-adik bisa dapatkan ketika memakai buku kami, khususnya di buku Erlangga seperti itu. Nah jadi ini adik-adik ada beberapa kelebihan, mungkin ada dua ya. Jadi di dalam buku kami mungkin adik-adik ada yang sudah pegang. Di sini ada yang pakai buku dari penerbit Erlangga nggak untuk bahasa Arab? Ada nggak? Ada atau tidak ada? Belum ada ya mungkin ya. Ya. Jadi ini sedikit adik-adik untuk informasinya tentang keunggulan di buku kami. Jadi yang pertama tadi kurikulum buku di bahasa Arab itu di tempat kami sudah kurikulum update terakhir yaitu kurikulum 2021 di mana update-nya yaitu update KMA 183 dan walaupun saat ini memang sudah berubah jadi kurikulum Merdeka ya adik-adik ya. Jadi itu dan yang kedua adik-adik mungkin kalau adik-adik melihat nanti untuk buku terbitan Erlangga khususnya di mapel bahasa Arab itu nanti akan ada barcode-nya adik-adik. Jadi akan ada barcode di mana di dalam barcode itu nanti kita bisa scan melalui HP dan akan mengeluarkan media. Medianya apa? Nanti medianya adalah berupa audio listening. Nah seperti itu adik-adik. Jadi nanti silakan jika nanti adik-adik ada yang pegang buku dari Erlangga, khususnya di mapel bahasa Arab, itu akan terdapat barcode. Nah barcode ini baik itu di HP Android maupun di HP iPhone sekalipun, itu bisa di-scan. Nah ketika di-scan, maka nanti akan muncul audio listening adik-adik. Audio listening di mana nanti akan adik-adik bisa mengulang atau juga mempraktekkan langsung apa sih bacaan yang ada di barcode itu. Dan pastinya nanti setiap mapel dan juga setiap materi-materi juga terdapat seperti itu. Nah jadi itu adik-adik ada dua keunggulan tadi. Nah ini adik-adik, ini contohnya ketika nanti adik-adik ada membuka buku dari penerbitan Erlangga, setiap jenjang baik itu MI, baik itu MTS maupun MA, maka adik-adik akan melihat di setiap halaman ada barcode scan tadi. Nah jadi tinggal di scan pakai HP maka akan muncullah audio listeningnya seperti itu. Nah ini mungkin ini ada beberapa daftar harga nih di jenjang MI, adik-adik di jenjang MI. Jadi kalau di jenjang MI pun kami sudah mempunyai produknya seperti itu. Jadi ada MI 1, 2, 3 sampai 6. Dan ini untuk jenjang MTS-nya, adik-adik ini salah satu contoh covernya kelas 1 dan juga kelas 2 di jenjang MTS. Dan itu juga ada harganya juga untuk di buku kami di jenjang MTS. Nah, dan ini adalah daftar buku di jenjang MA atau Madrasah Aliyah. Jadi ini ada kelas 1, 2, dan 3 kita sudah lengkap. Dan ini juga salah contoh covernya adik-adik kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, di dalam buku tadi juga terdapat barcode semuanya lengkap. Jadi mulai dari jenjang MI, MTS maupun juga MA seperti itu. Nah ini untuk jenjang MI adik-adik, mungkin di sini nggak ada yang MI ya, ada nggak yang jenjang MI? Nggak ada ya, yang ada jenjang MTS sama SMA sederajat ya. Tuh. Nah jadi itu saja adik-adik mungkin yang bisa saya sampaikan tentang seputaran produk. Saya ulangi lagi bahwa kami dari Pulut Erlangga juga sudah terdapat buku mapel bahasa Arab, baik itu di jenjang MI, MTS maupun juga MA. Dan juga beberapa keunggulannya bahwa di buku kami itu sudah update untuk kurikulumnya dan terakhir itu update KMA 183 dan juga ada barcode-nya adik-adik. Jadi bagi adik-adik yang senang mungkin dengan aplikasi di HP itu bisa coba scan lah nanti, coba scan ketika melihat buku Erlangga di dalamnya silakan buka. Kalau ada barcode coba scan, nanti akan ada muncul audio listeningnya seperti itu. Nah ini IG dari Erlangga dan juga
ada Facebook dan juga Twitter. Mungkin adik-adik silahkan download untuk atau invite saja untuk IG-nya Buku Erlangga. Di situ juga terdapat banyak hal-hal yang mungkin nanti ada hal-hal baru yang dari informasi dari Erlangga, baik itu buku maupun juga ada juga lomba-lombanya adik-adik. Silahkan ikutin, silahkan follow karena itu ini IG-nya seluruh Indonesia adik-adik. Jadi untuk Erlangga sendiri memang sudah mencakup, alhamdulillah sudah mencakup dari Sabang sampai Merauke juga, dan memang untuk kantor-kantor juga sudah tersedia di semua provinsi seperti itu. Baik, mungkin itu saja adik-adik yang ingin saya sampaikan. Silakan jika ada yang ditanyakan, mungkin silakan ada yang ingin bertanya. Satu atau dua orang silakan. Gak ada ya? Ada? Atau perlu dikasih hadiah dulu nih bagian nanya? Oke deh, ada dua penanya nanti akan saya kasih hadiah. Silakan, ada yang tanyakan dulu? Ada enggak? Silakan. Ayo. Enggak ada? Silakan, bagi dua penanya akan saya kasih hadiah. Kalau gitu saya aja yang nanya ya. Kalau gitu saya aja yang nanya. Satu pertanyaan aja deh, mungkin yang tadi ada mendengarkan atau menyimak, silakan angkat tangan dan juga maju ke depan. Yang pertanyaannya adalah apa sih keunggulan yang terdapat di buku Erlangga? Silakan. Ya, Adek, silakan maju ke depan, boleh? Ya, langsung aja. Kalau boleh, perkenalan diri dulu dari mana? Karena buku Erlangga yang KMA terbaru itu terdapat scan barcode-nya. Jadi untuk yang susah melafalkan kita bisa mendengarkan dari scan barcode tersebut. Apalagi kan itu bergambar untuk MI itu cocok untuk menarik perhatian anak-anak kalau menurut ulun sendiri. Dengan suara itu mereka tertarik untuk belajar di buku Erlangga keluaran terbaru ini. Itu yang satu ya. Satunya lagi apa? Keunggulannya tadi. Kurikulum terbaru tahun 2019. Oh iya. Tahun 2021. Ya, baik. Terima kasih. Silakan maju ke depan sini boleh. Atau saya aja yang turun deh. Jadi betul. Siapa namanya tadi Mas? Hanif. Oh iya, oleh De Hanif. Yang pertama keunggulan tadi ada kurikulumnya sudah. Sini deh, belum. Sini dulu. Jadi yang pertama tadi sudah mencakup kurikulum terbaru, terakhir update yang 2021. Yang kedua juga terdapat barcode. Nah ini jadi hadiahnya ada deh, mudahan. Nih ada uang 100.000 ya. Ya. Ya, baik, terima kasih Ade Hanif ya. Oke, mungkin silakan jika ada yang tanyakan, ada yang bertanya dulu, ada yang lain? Atau mau kuis lagi? Oke, ya baik, mungkin sudah cukup ya. Terima kasih atas waktunya kepada adik-adik semua. Sukses dan terus semangat belajar, terutama di bahasa Arab. Karena luar biasa sekali, kami dari Erlangga selalu ingin mensupport, terutama di alhamdulillah hari ini kami juga bisa bantu support. Beberapa tahun juga kita sudah siap support, dan mudah nanti tahun depannya juga tetap ada dan selalu ada Pak ya untuk kegiatan Olimpiade ini Pak ya. Dan bagi yang menang nanti semoga selalu sukses. Bagi yang kalah atau yang belum ada kesempatan menang, mungkin ada kesempatan lain waktu untuk bisa menang. Dan yang pasti adik-adik terutama di madrasah maupun SMP, budayakanlah bahwa kita sebenarnya selain bahasa Inggris kita juga harus bisa bahasa Arab seperti itu ya. Baik, terima kasih. Akhir kata terima kasih.
salah hilap mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, kita beri aplaus dulu untuk narasumber kita. Sambil menunggu kita, ini ada lagi satu dari GO ya, mungkin dari penerbit juga. Mungkin mereka masih di ruangan tadi. Perlu anak-anak ketahui bahwa kita sambil menunggu pengumuman ya. Insya Allah hari ini juga akan diumumkan dan akan langsung dibagikan hadiahnya. Ya, ini hadiahnya berupa piala dan uang pembinaan. Insya Allah akan diberikan kepada peserta terbaik 1, 2, dan 3. Ya. Dan insya Allah yang akan melanjut ke tingkat nasional itu adalah peringkat 1 setiap kategori. Jadi peringkat 1 yang ke nasional. Untuk pengumuman sendiri itu akan disampaikan pada pukul 16.00 ya, tepat serentak se-Indonesia. Hari ini kita melaksanakan Olimpiade Bahasa Arab yang kelima serentak di semua provinsi. Di semua provinsi. Masing-masing provinsi ya. Mereka berada dalam satu tempat ya. Kalau kita di Kalimantan Selatan ini di MAN 2 Kota Banjarmasin. Ini merupakan kali ke-3 ya, sudah tempat di sini. Karena yang pertama dan kedua itu kalau tidak salah di MAN EC kemarin. Ya, tempatnya. Tahun 2017. Kemudian tahun 2018, 2019 di MAN 2 Kota Banjarmasin. Kemudian di 2020 itu karena Covid kemarin ditiadakan. Kemudian 2021 lanjut dan 2022 ini yang kelima, tempatnya di MAN 2 Kota Banjarmasin. Ini murni dari pelaksananya adalah dari forum musyawarah guru mata pelajaran bahasa Arab se-Kalimantan Selatan. Ya, diketuai oleh Ustadz Taufik Rahman SPDI sebagai guru pengajar di MAN 2 Kota Banjarmasin ini. Saya sendiri menjabat sebagai sekretaris Forum MGMP Bahasa Arab se-Kalimantan Selatan ini. Sambil kita menunggu dari GO ya, yang mereka lagi di aula samping kiri dari kita, kanan ya dari kalian. Mungkin adakah yang mau ditanyakan lagi berkaitan acara kita ini ataupun yang lainnya? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Panitia lagi merekap hasil dari ujian kalian tadi. Insya Allah itu jam 16 akan diumumkan hari ini dan langsung dibagikan hari ini juga hadiahnya. Ya. Mudah-mudahan semua dapat juara lah.
Dari rekapitulasi, ini peserta kita ada sebanyak 90 orang ya, 90 siswa dan siswi dari 8 kategori. Dari 8 kategori. Untuk kategori 1 itu ada 3 sekolah atau sebanyak 9 peserta. Kategori 2 itu ada 2 sekolah atau 6 peserta. Kemudian kategori 3 ini yang paling banyak, ada 9 ya, 9 kabupaten kota, berarti kali 3 27 orang ya. Kategori 4 ada 4 berjumlah 10 orang. Kategori 5 ada 12 orang. Kategori 6 ada 8. Kategori 7 ada 12 dan kategori 8 ada 6 peserta. Nah, ini mereka inilah yang akan bersaing tadi, sudah mengerjakan soal, dan 8 di antara mereka akan lanjut ke tingkat nasional. Berdoa saja mudah-mudahan kalian seperti itu ya. Dan dari 8 ini ada 24 nanti yang akan naik panggung di sini untuk menerima piala atau penghargaan berupa uang pembinaan juga. Mungkin untuk nominalnya belum bisa saya sebutkan, nanti saja ya. Insya Allah ada gitu nah. Insya Allah ada. Mungkin bisa aja ditambahi kena di sekolahan ya, di sekolahan minta tambahi. Kalau ada anak-anak sekalian yang belum sholat, bisa aja anak sholat dulu, izin keluar. Kalau misalkan masih ada yang belum tadi sempat hujan misalkan, silakan aja kalau mau sholat, permisi sebentar, nanti kembali lagi ke sini ya. Kalau ada yang masih belum sholat ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Panitia lainnya ini masih bekerja dan keras ya untuk merekap pemenang tadi, juga menyiapkan line dan sesuatu lainnya. Dan insya Allah nanti semua peserta ini akan mendapatkan piagam penghargaan ya, piagam penghargaan. Kalah ataupun menang tetap mendapatkan semuanya insya Allah ya. Dan itu akan berguna bagi kalian untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Biasanya piagam penghargaan itu dicari oleh mungkin sekolah ataupun perguruan tinggi, kalau madrasah aliyah atau SMA itu sebagai masuk lewat jalur prestasi salah satunya. Mungkin begitu juga dari SMP atau MTS yang melanjutkan ke ke jenjang lebih atas, itu akan juga ada penghargaan. Sebentar ya.
Baik, karena ini narasumber sudah datang dari GO ya, Pak Sumadi, kami persilahkan maju ke depan. Silakan Pak Sumadi ke depan. Silakan di depan Pak, ada ini Pak cilokannya Pak. Ya, kan kita lanjutkan. Ini seminar filosofi belajar dari Ganesha Operation ya. Pada Bapak Sumadi, waktu dan tempat kami persilakan. Cek satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengisi barcode yang ada di layar dulu ya. Yang ada di layar. Oke, sebentar ya. Baik adik-adik, sebelum kita memulai acara, adik-adik bisa menerima seminar kit yang diberikan oleh panitia. Seminar kit dari Ganesha Operation, di dalamnya ada berbagai brosur dari tingkat SD, SMP, dan juga SMA. Oke adik-adik, bagi adik-adik yang saat ini membawa handphone, adik-adik bisa memindai barcode yang ada di layar sebagai tanda bukti kehadiran mengikuti kegiatan yang diberikan oleh Ganesha Operation. Oke adik-adik, silakan dipindai dan diisi angket yang ada di dalamnya.
menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. WHO baru saja mengumumkan munculnya COVID. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya sudah sore jadi nggak semangat ya. Saya ulang sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini, walaupun tadi di awal ada gangguan teknis, tetapi saya senang bisa bertatap muka dengan adik-adik luar biasa dalam kegiatan Olimpiade Bahasa Arab. Ya, ini kan luar biasa ya, kalau Olimpiade Bahasa Arab, bukan Olimpiade Science. Ya, biasanya yang saya tahu Olimpiade Science, Olimpiade Kimia, Olimpiade Biologi, tapi ini Olimpiade Bahasa Arab. Luar biasa. Maka ya, atas semangat adik-adik semua, nggak apa-apalah kita berikan aplaus dulu untuk semangat adik-adik. Mana? Oke, saya punya banyak hadiah. Sambil nunggu-nunggu, saya mau kasih hadiah. Di sini ada yang dari SD atau MI? Ada? Angkat tangannya. Oke, nggak usah takut ngangkat tangan ya. Baik. Ada yang dari Madrasah Aliyah dan setaranya, SMA, Madrasah Aliyah. Bisa angkat tangannya? Mana? Oke. Baik. Yang dari Sanawiyah, SMP. Oke. Saya mau kasih hadiah, walaupun ini de bahasa Arab, tapi nggak apa-apa. Adik-adik di sekolah ada nggak belajar matematika? Ada ya? Ada nggak? Ada. Pelajaran matematika, pelajaran yang asik dipelajari kan? Asik sekali ya, asik. Baik, saya mau kasih hadiah, caranya mudah. Dan yang benar-benar saya kasih hadiah. Ini hadiahnya apa? Kumpulan rumus. Ya, kumpulan rumus. Buku kumpulan rumus. Isinya apa aja? Ya, saya tunjukkan dulu. Ini ada kumpulan rumus, ada matematika, ada IPA, ya, dan lain-lain. Baik. Caranya, dengarkan pertanyaan saya. Ya, dengarkan pertanyaan saya. Yang pertama, saya mau tanya dulu adik-adik. Kalau adik-adik ini mau SMA, mau SD, mau SMP, insya Allah bisa jawab. Karena soalnya umum. Coba bayangkan, kalau kamu menuliskan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai angka 100. Bisa dibayangkan? Bisa. Saya bisa. Baik. Pertanyaannya, berapa kalikah kamu akan menuliskan angka 6? Yang bisa, ya, angkat tangan. Berapa kalikah kamu menuliskan angka 6 kalau kamu menulis angka 1 sampai 100? Yang bisa angkat tangan, saya kasih hadiah. Salah. Berapa? 10. Salah. Hah? Masa sekali ada 6, ada 16, ada 26, nggak mungkin sekali kamu nulis angka 6. Ayo. Berapa? 9. Salah. Ayo, mulai berhitung. Berapa? Salah. 21. Salah. Nggak ada yang bisa.
Nggak ada yang bisa, atau mungkin di sini ada ibu gurunya, nggak apa-apa juga ikut menjawab. 19, 19, masih salah. Salah. Oke deh, nampaknya nggak selesai-selesai ini. Saya berikan, adakah di sini? Nggak apa-apa deh, saya berikan jawabannya. Jawabannya 20. Yang bisa menyebutkan 20, maju ke depan, saya kasih hadiah. Yang bisa menyebutkan 20 kali kamu nuliskan angka 6, maju ke depan. Saya kasih hadiah. Ada? Ada? Yang bisa menyebutkan 20 kali kamu menuliskan angka 6. Ya, sini. Wah, tepuk tangan dulu dong. Sini, Mas. Saya mau kenalan dulu deh. Ya, siapa namanya, Mas? Hamdi. Hamdi dari sekolahnya. Madrasah Aliyah Nurul Hijrah. Madrasah Aliyah Nurul Hijrah. Nurul Hijrah di Kabupaten Tanah Laut. Tanah Laut. Tepuk tangan dong untuk temannya nih yang keren. Ayo. Ya, Hamdi ya. Hamdi ya. Ternyata Hamdi itu artinya apa? Pujian ya. Kamu pantas saya puji. Oke, sekarang coba kita sebutkan ya, berapa saja angka 6 itu. Ayo kita hitung sama-sama. 6, 9. Kan ada 9. 6, kita kan cuma ngomong 6. 6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 7, 6, 2. Gak apa-apa deh, kamu berani saya kasih tetap hadiah kamu ya. Tepuk tangan dulu dia. Saya kasih kamu buku yang kecil aja karena kamu jawabnya belum bisa. Oke, silakan duduk. Baik, ternyata masih belum bisa ya. Ini pertanyaan umum loh, pertanyaan umum. Oke, jawabannya 20. Ayo kita sebutkan sama-sama. 6, 16, 26, 36, 46, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 dua kali. Ingat, 66 dua kali. 67, 68, 69, 76, 86, 96. Total 20. Tepuk tangan dong untuk saya. Adik-adik, itu keunikan angka ya. Jadi angka berapapun yang saya tanya, pasti jawabannya 20. Ingat tuh, ingat ya, angka berapapun. Mau angka 2, angka 3, angka 4. Ya karena kalau angka 3, berarti ada 30, 31, 32, 33. Angka 5, ada 50, 51, 53. Oke, baik. Mas, bisa diputar lagi tadi videonya. Ya biar kita mulai ya. Dari jenis penyakit dan faktor risiko
Oke, baik, saya lanjutkan. Ya, karena waktu saya singkat, mungkin nanti akan banyak saya persingkat. Baik, adik-adik dan Bapak Ibu yang hadir hari ini, perkenalkan nama saya. Ini nama saya Sumadi. Saya alumni dari salah satu perguruan tinggi dulu di Indonesia, di Universitas Sumatera Utara, jurusan Teknik Kimia, dan sudah bekerja di Ganesha Operation sejak tahun 2000. Jadi 22 tahun saya sudah di Ganesha Operation, dan saat ini pun ya putra saya juga sudah mengikuti langkah saya, sudah masuk universitas, dan alhamdulillah putra saya dulunya juga alumni dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Banjarmasin tahun kemarin, dan sekarang sudah diterima di Universitas Negeri Medan jurusan Gizi, alhamdulillah melalui SBMPTN. Baik ya, saya ingin sampaikan beberapa hal untuk adik-adik di sini yang tadi sudah mengikuti kegiatan. Ini luar biasa. Adik-adik semuanya adalah anak-anak berprestasi yang mengikuti kegiatan ini dan dipilih oleh sekolah, ya, dipilih oleh sekolah. Sebagai informasi aja, ini adalah alhamdulillah prestasi kami sebagai bimbingan belajar setiap tahun bisa mencoba membantu, karena memang moto kami di Indonesia adalah we help you make your dreams come true. Membantu adik-adik siswa SMA, ya, SMP, SD untuk mewujudkan impian. Tahun sebelumnya siswa kami yang masuk perguruan tinggi hanya sekitar 43.000. Itu tahun 2021. Tapi tahun 2022 alhamdulillah 45.000, dan ini pendataan belum selesai. Pendataan belum selesai. Target kami masih bisa, kemungkinan kami akan coba ya untuk bisa mencapai 50.000 siswa Ganesha Operation se-Indonesia diterima di perguruan tinggi negeri dan kedinasan. Terbanyak ada di Universitas Brawijaya. Di Universitas Brawijaya alhamdulillah ada 3.480 siswa kami yang keterima di Universitas Brawijaya. Ini tentang prestasi siswa Ganesha Operation. Dan untuk yang masuk di Fakultas Kedokteran, ada sekitar 2.300 siswa tersebar merata. Ini ada di UI 62, Unair 181, UGM 120, UB 126, dan lain-lain, termasuk di Universitas Lambung Mangkurat. Untuk wilayah Kalimantan Selatan sendiri, wilayah Kalimantan Selatan alhamdulillah data terakhir sampai dengan data per Agustus kemarin, siswa Ganesha Operation wilayah Kalimantan Selatan yang keterima di kedokteran dan kedokteran gigi alhamdulillah sudah lebih dari 60. Ya, sudah lebih dari 60 dari berbagai sekolah di wilayah Kalimantan Selatan. Ini pendidikan dokter, kedokteran gigi, pendidikan dokter, kedokteran gigi. Nah, ini beberapa daftar siswa kami alhamdulillah yang keterima di kedokteran dan kedokteran gigi. Itu gambaran tentang Ganesha Operation. Baik, saya mulai saja adik-adik semua. Di sini ada yang SMA, ada yang SD, ada yang MI ya, MI, MTS, Madrasah Aliyah. Adalah yang dari SMP? Oh, enggak ada ya? Enggak ada. Ini ada. Ternyata bukan dari Madrasah Aliyah, MTS dan MI aja ya. Ternyata ada juga dari SMP. Baik, dan SMP jago bahasa Arab nih luar biasa. Baik adik-adik, kenapa kita harus berprestasi? Ya karena memang prestasi ini bisa menghantarkan kita masuk perguruan tinggi. Ya nantinya kalau mau masuk perguruan tinggi itu tanpa tes, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Nah, prestasi harus kita mulai dari hal-hal kecil dulu. Mulailah dari hal-hal kecil. Hal-hal kecil apa? Nih prestasi sehari-hari. Prestasi sehari sebagai siswa. Ya namanya siswa tidak terlepas dari tugas. Tidak terlepas dari tugas sekolah. Ya, pertanyaan apa? Ketika kalian mendapatkan tugas, mengerjakan tugasnya sudah benar dan tuntas atau enggak? Jangan biasakan mengerjakan tugas di sekolah. Yang namanya PR bukan pekerjaan sekolah. PR adalah pekerjaan rumah. Ketika datang ke sekolah, PR-nya harus sudah tuntas. Jangan PR-nya masih dibawa ke sekolah. Ada yang membiasakan begitu? Ayo cepat bertobat. Baik. Nah, kemudian yang kedua, ya kalau bisa setiap semester harus bisa dong menjadi yang terbaik di kelasnya. Nah, kalau sudah bisa seperti itu, maka kejar juara di sekolah. Ketika kita menjadi juara di sekolah,
Maka untuk adik-adik yang MTS atau SMP, ayo masuk Madrasah Aliyah yang keren. Ya, yang mau masuk di Madrasah Aliyah Negeri 2 ini, oh keren loh. Madrasah Aliyah Negeri 2 Banjarmasin. Sudah ya. Nah, jadi adik-adik, maka ayo sehingga kalian bisa menjadi seorang yang berprestasi. Termasuk prestasi yang sekarang ini. Apalagi nanti ada yang membawa, mohon maaf ya saya pegang ya. Bisa yang membawa ini nih, juara 1. Wow, luar biasa. Mudah-mudahan kalian yang akan mendapatkannya. Ya, oke. Nah, mengapa harus berprestasi adik-adik? Kita lihat. Berprestasi tentu saja saat ini kalian saya tahu masih ada yang berada di MI, SMP, MTS. Tentu ketika kalian di MI, SMP, MTS, ada yang mungkin melanjutkan ke pendidikan agama. Oke, yang mau masuk pondok pesantren berapa orang di sini? Ya, keren ya. Kamu mau pisah dari orang tua, luar biasa. Oke, nah tentu kamu nanti akan mencoba untuk masuk perguruan tinggi, baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang mau keluar negeri, keren juga. Yang dalam negeri, ya kalau bisa masuk perguruan tinggi negeri. Kenapa? Hemat ya. Saya nggak bicara perguruan tinggi swasta bukan berarti nggak bagus. Perguruan tinggi swasta banyak yang bagus di Indonesia ini, tapi tidak hemat ya. Lebih hemat masuk perguruan tinggi negeri. Nah, tentu supaya bisa masuk perguruan tinggi negeri, masuklah sekolah keren. Tentu saja masuklah ke SMA yang keren di Kalimantan Selatan, kalau nggak mau keluar sana, di Jawa. Baik, tentu ketika kita sudah seperti ini, insya Allah masa depan akan cerah. Nah, selanjutnya adik-adik, yang kedua, coba kita lihat dulu seperti apa sih persaingan yang akan kalian hadapi nanti. Saya beri gambaran sedikit tentang adik-adik yang di Madrasah Aliyah, yang mau masuk ke perguruan tinggi negeri, terutama yang di bawah Dirjen Dikti atau di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan Tinggi. Tamatan SMA SMK se-Indonesia itu nggak kurang dari 3,2 juta tahunnya, nggak kurang dari 3,2 juta. Tetapi adik-adik yang bisa terserap ke perguruan tinggi negeri itu nggak banyak. Jalur undangan itu hanya 3,4% yang terserap melalui jalur undangan. Ini kalau kita bicara yang di bawah Departemen Pendidikan Kebudayaan ya. Beda lagi nanti di bawah Depak. Ada UIN dan lain sebagainya. Nah, yang terserap melalui jalur tulis yang namanya UTBK SBMPTN itu juga nggak banyak, hanya 184.000 aja. Jadi oleh karena itu tentu saja untuk bisa masuk menjadi salah satu mereka yang lulus ini adik-adik semuanya harus punya bekal. Terus adik-adik yang sekarang berada di SMP dan MTS, kita lihat adik-adik jumlah lulusan SMP MTS itu data statistik menunjukkan sekitar 3,2 juta setiap tahunnya ya, 3,2 juta. Dan yang bisa terserap ke sekolah-sekolah SMA Madrasah Aliyah itu nggak banyak. Yang negeri ya, kita bicara yang negeri, bukan swasta. Sekali lagi kenapa saya bercatat negeri, biar hemat. Ceritanya kita menghemat keuangan orang tua. 1.276.321. Nah, tentu saja sisanya akan masuk ke sekolah-sekolah swasta. Selanjutnya, ya, kalau adik-adik mengikuti jalur PPDB, memang ada yang namanya jalur zonasi. Ini kalau untuk SMA, tapi masuk Madrasah Aliyah nggak ada zonasi. Mau masuk Madrasah di 2 Banjarmasin nggak ada zonasi, tidak ada. Yang ada apa? Prestasi dan tes. Ya, jadi adik-adik mau masuk di sini, ya adik-adik harus punya prestasi. Kalau adik-adik punya prestasi, bisa masuk Madrasah Aliyah Negeri 2 ini tanpa tes. Ya, tanpa tes. Memang ada tes sih, tes sedikit, baca tulis Al-Quran aja dan praktek. Tetapi yang namanya tes akademiknya enggak lagi.
Tidak ada tes akademik. Tetapi kalau adik-adik misalnya nggak punya prestasi, maka kalian akan ikut tes akademik di sini. Kalau mau masuk sekolah ini, ya. Nah, prestasi dilihat dari mana? Prestasi tentu saja dilihat dari salah satunya nilai rapor. Karena saya punya pengalaman, anak saya masuk di sini dulunya dari MTS N3 Banjarmasin masuk ke sini nggak perlu tes. Kenapa tidak perlu tes? Ya nilai rapornya bagus. Ya jadi kalau adik-adik nilai rapornya bagus, insya Allah bisa diterima melalui jalur prestasi. Oke, itu kenapa kita harus berprestasi. Bicara perguruan tinggi, kenapa harus berprestasi adik-adik? Kalau mau masuk melalui jalur undangan, maka adik-adik harus bisa bersaing dengan teman-teman di sekolah. Syarat pertama, bersaing dengan teman sekolah kita sendiri. Sekolah kita akreditasinya apa? Misalnya nih, sekolah kita akreditasinya A, maka adik-adik yang bisa mendaftar melalui jalur tanpa tes itu hanya 40%. 40% siswa berprestasi. Ya, kalau di sekolah kamu misalkan ya kalian ini saya nggak tahu nih jurusan apa aja nih ya. Ada nggak yang jurusan IPA di sini? Nggak ada ya mungkin ya, karena bahasa Arab berarti jurusan agama semua ya. Jurusan? Oh, Pak. Olimpiade bahasa Arab loh, jurusan IPA ternyata ya. Oke, luar biasa. Kalau ada adik jurusan IPA, berapa jumlah IPA di sekolah kamu? Misalnya jumlahnya 5 kelas nih, 5 kali 30, 150. Maka 40% dari yang 150 tadi. Ya, 40% dari 150, maka hanya 60 siswa yang bisa mendaftar. Sisanya mohon maaf tidak bisa mendaftar. Baru setelah itu persaingan tingkat nasional, ya, persaingan tingkat nasional, dan ketika kita bisa melewati tingkat nasional, maka kita bisa diterima. Kalau kami sih salah satu cara yang kami lakukan kalau di Ganesha Operation adalah membantu memprediksi dengan menggunakan software khusus. Untuk adik-adik mungkin yang wilayah Banjarmasin dan mau kami bantu secara gratis, adik-adik datang aja ke Ganesha Operation. Bawa rapor kamu, kita bantu memprediksi kira-kira rapor saya kalau seperti ini berpeluang nggak ya saya diterima di jurusan arsitektur, berpeluang nggak ya saya diterima di teknik pertambangan, berpeluang nggak saya diterima di kedokteran. Maka bawa rapor kamu kalau kamu yang wilayah Kalimantan Selatan, ya wilayah ini Banjarmasin, karena kami masih ada di Banjarmasin. Pak, aku di Tanah Bumbu gimana? Ya kalau di Tanah Bumbu nanti jumpai Ibu Maimunah tadi, catat nomor WA-nya, bisa berkomunikasi lewat WA. Ya, nah Bu, aku mau diprediksikan bisa nggak? Kirim nilai rapor kamu ke Ibu Maimunah. Insya Allah kita bantu. Kesimpulannya adik-adik, kalau mau diterima masuk SMA, madrasah aliyah, perguruan tinggi tanpa tes, salah satu bekalnya adalah nilai rapor. Salah satu bekalnya apa? Nilai rapor. Pertanyaannya, nilai rapor diambil dari mana adik-adik? Ini. Sekarang ulangan harian serius atau enggak? Kalau ada ulangan serius atau enggak? Atau yang penting hadapi aja? Ya, ada tugas dikerjakan dengan baik enggak? PR-nya tuntas enggak? Tengah semester persiapan enggak? Kalau enggak persiapan nilai rapornya gimana mau bagus? Ya, nah jadi itu yang harus kita persiapkan adik-adik. Nah, untuk berprestasi memang ada tantangannya, pasti ada tantangannya. Coba kita lihat apa sih tantangannya? Tantangan yang biasanya kita hadapi adalah pertama, kalau belajar sukar, terserap pelajarannya, nggak konsentrasi, belum lagi ditambah, aduh banyak sekali pun tugas dari sekolah ini, ya. Nah, lalu berikutnya adik-adik nggak fokus. Setelah itu, ya, kurang motivasi dan nggak disiplin. Ini yang sering menjadi kendala. Ini yang sering menjadi kendala bagi kita. Nah, jadi oleh karena itu adik-adik, saya berikan tips dulu deh untuk adik-adik ini supaya kalian setidaknya gimana sih biar fokus belajar. Mau nggak saya kasih tips ini? Sebentar ya, kita lewatkan azan dulu.
Baik, saya lanjut lagi ya. Tips biar bisa fokus belajar. Yang pertama, adik-adik, gak apa-apa ya saya panggil adik-adik ya. Adik-adik kalau kalian mau fokus belajar, yang pertama adalah coba dulu pilih tempat dan waktu yang pas untuk belajar. Dan ini tentu berbeda antara satu siswa dengan siswa yang lain, agak akan sama. Oh, saya itu kalau pagi hari habis subuh, maka biasakan belajar subuh hari. Di sini siapa yang sudah bangun jam 4? Keren ya, yang sudah bisa bangun jam 4. Oke. Nah, atau saya biasanya lebih fokus belajar itu antara maghrib dengan isya. Ya udah, belajarlah antara maghrib dengan isya. Ya, saya lebih fokus belajar kalau sudah lewat jam 9 malam. Boleh, tapi jangan kemalaman. Apalagi yang adik-adik yang masih di MI, SD. Waktu kamu tidur itu paling maksimal jam 10-11. Lewat dari itu terlalu malam. Ya, besok harus bangun subuh. Nah, ya pilihlah waktu yang tepat dan pilih tempat yang tepat. Ya, pilih tempat yang tepat. Jangan belajar ya tempatnya kurang tepat. Contoh, kamu belajar di depan televisi. Apa yang terjadi? Nanti akan nonton, lebih banyak nontonnya daripada belajarnya. Nggak fokus. Ambillah tempat khusus yang kalaupun di situ ada suara, tapi suara misalnya ya suara lantunan musik ya, baik musik Islami ataupun musik yang biasa ya. Oke. Kemudian yang kedua, tentukan target. Harus ada target. Target batas waktunya harus ada. Target harus ada batas waktu. Gak bisa belajar terus menerus. Belajar terus menerus dari mulai jam 7 sampai dengan jam 11 malam, nggak bisa. Harus ada batas waktu. Lebih bagus caranya dipenggal-penggal. Ya, habis maghrib sampai isya, penggal dulu, sholat dulu, habis itu belajar lagi. Ya, lebih bagus daripada terus menerus. Nah, dan tentukan targetnya. Hari ini saya akan belajar apa saja, setiap pelajaran berapa menit. Itu harus ada supaya kamu lebih fokus. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Yang ketiga ini. Dan ini yang sulit. Ya. Yang ketiga, adik-adik kalau belajar jangan membuka sosial media atau sambil main games ketika belajar. Siapa di sini yang belajar sambil buka IG? Enggak. Jangan. Karena adik-adik nggak akan fokus. Ya, jangan buka sosial media ketika kamu belajar, karena nanti akan lebih banyak kamu membuka sosial medianya dibandingkan kamu belajar. Jadi letakkan handphone kita, Pak, aku perlu googling. Oke, kamu perlu googling, buka Google. Oke, tapi kalau kamu memang saat itu perlu buka Google, ya perlu googling, maka adik-adik matikan semua notifikasi sosial media kamu. Ya, jadi matikan, nonaktifkan semua notifikasi sosial media biar kalian nggak terganggu. Baik itu IG, baik itu TikTok, Facebook dan lain-lain. WA, Telegram harus dimatikan. Agar apa? Biar tidak terganggu. Nah, itu tips biar kamu fokus. Paham ya? 3 ya? 3. Paham ya? Apa tadi yang pertama? Iya, tempat waktu yang tepat. Yang kedua, iya harus ada target. Ya, yang ketiga, jangan belajar sambil main sosmed. Paham ya? Oke. Nah, kemudian biar semangat gimana? Biar semangat belajar. Biar kita semangat belajar, yang pertama adik-adik, jangan pernah punya pikiran negatif terhadap diri. Aku belajar nggak belajar sama aja, nilaiku cuma segitu-segitu aja. Itu punya pikiran negatif. Ya, belajar nggak belajar, mau ulangan aku belajar nggak belajar, nilainya segitu juga. Itu pikiran negatif. Insya Allah kalau kamu belajar akan tetap ada manfaatnya.
Ya, jadi oleh karena itu jangan pernah punya pikiran negatif sehingga malas belajar. Kemudian yang kedua, tetapkan target. Tetapkan target dan tujuan kita mau belajar itu untuk apa. Ketiga, adik-adik tentu saja carilah teman belajar yang membuat kamu semangat untuk belajar. Jangan cari teman belajar yang membuat semangat untuk ngerumpi. Iya kan? Jadi kalau kita mau belajar sama main, kalau memang temannya harus diganti, ganti. Ah, ini nggak cocok nih temanku ini nggak cocok untuk teman belajar. Tapi kalau teman main oke. Ya udah, ketika mau main sama teman yang ini. Tapi ketika belajar, ayo dekati teman yang rajin belajar. Ya. Rajin itu menular, malas itu lebih menular. Jadi oleh karena itu adik-adik, carilah mitra belajar yang tepat. Lihat kiri kanannya, teman-temannya sudah tepat enggak jadi mitra belajar? Oke, lalu yang ketiga, tips yang ketiga. Tips agar disiplin. 3 aja deh hari ini yang saya beri. Ya, tips yang pertama biar fokus, kedua biar semangat, yang ketiga biar disiplin. Apa tipsnya? Kadangkala kita sering tidak disiplin. Sering kita tidak disiplin ketika belajar. Maka supaya kita disiplin, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adik-adik, jangan pernah menunda pekerjaan atau menunda belajar kalau memang waktunya sudah harus belajar. Banyak yang begini kadangkala, PR-nya dikumpul hari Selasa depan aja kok, ntar aja hari Senin ku kerjain. Gurunya memberikan hari Jumat, dikumpul hari Selasa, nanti aja deh hari Senin ngerjainnya. Nah, ngapain masih ada waktu panjang? Ada yang biasa begitu? Berubah, ya, berubah. Begitu diberikan tugas, ayo begitu menjadi itu, misalnya ya, hari Jumat diberikan dan malam Sabtu sudah ada waktu, kerjakan, jangan ditunda-tunda. Kita nggak tahu apa yang akan nanti terjadi di hari Senin. Mungkin hari Senin akan ada lagi tugas baru yang diberikan oleh guru kita yang harus dikerjakan juga. Akibatnya apa? Kamu malam itu harus tidur lebih larut. Bahkan kadang-kala nggak sempet, besok ada yang belum selesai, PR tidak tuntas, dibawa ke sekolah. Di sekolah pelajaran pertama memang bukan pelajaran itu, akhirnya kamu nggak fokus karena PR kamu belum selesai. Ya enggak? Gurunya ngajar di depan, kamu asik ngerjain PR itu. Ada nggak pernah kayak gitu? Mungkin pernah, ya. Nah, oleh karena itu adik-adik jangan tunda. Ini adalah pola disiplin. Kalau ada tugas langsung kerjakan. Kalau memang waktunya untuk belajar, langsung belajar. Kemudian milikilah skala prioritas. Mana yang harus didahulukan, mana yang harus nanti. Mana yang harus didahulukan, mana yang harus nanti. Ini harus kamu lakukan. Dan yang ketiga, punyalah manajemen waktu. Time management. Mau tahu seperti apa sih orang-orang yang punya time management yang baik? Mau tahu nggak? Oke. Seperti apa sih sebenarnya orang yang punya time management yang baik? Kenali teman kamu, kenali diri kamu, apakah kamu adalah orang yang punya manajemen waktu yang baik. Orang-orang yang punya manajemen waktu yang baik biasanya akan punya ciri-ciri ini. 1. Ciri-cirinya dia punya agenda belajar yang jelas untuk diselesaikan. Itu ciri-ciri orang yang punya time management baik. Misalnya nih, hari ini dia sudah menentukan, saya nanti malam jam 7 sampai dengan jam 9 saya belajar apa. Itu sudah ditentukannya. Dan ketika ada teman yang ngajak nanti, ke rumahku lah nanti jam 7 ya. Oh nggak bisa. Kenapa? Saya sudah punya rencana. Apa rencananya? Saya mau nanti ngerjain soal matematika nanti malam jam 7. No, mohon maaf lah ya. Di rumahku banyak makanan loh. Enggak. Pokoknya enggak. Mau banyak makanan, mau kamu kasih apa saya ke rumah kamu, saya akan ngerjain matematika nanti. Jadi nggak bisa lagi. No.
Tidak bisa, tak ada tawar menawar. Alah kayak gitu aja sombong nggak? Tetap nggak bisa, ya. Itu ciri-ciri orang yang punya manajemen waktu yang baik. Kemudian yang kedua adik-adik, mengetahui volume pelajaran yang perlu diselesaikan. Berapa banyak pelajaran yang harus diselesaikan? Hari ini ngerti sekian soal, hari ini harus membaca ini sekian lembar, itu sudah punya. Ya sudah punya susunannya. Biasanya orang yang punya time management waktu seperti itu. Dan ciri-ciri yang terakhir ini. Jadi kalau orang-orang yang nggak mau menunda pekerjaannya, itu adalah orang yang punya time management yang baik. Pertanyaannya, adalah 3 ciri ini pada kamu? Ada yang punya ciri 1? Ya, mudah-mudahan kamu bisa berubah ya. Oke. Nah, sekarang saya sedikit cerita tentang kami ya, nggak apa-apa sedikit ya, cerita tentang Ganesha Operation. Kami adalah lembaga bimbel yang mencetuskan sebagai training center. Nah, sebagai training center, tugas kami adalah tentu sebagai tempat-tempat untuk bertanya, misalnya ada PR, ada tugas, tanya materi pelajaran. Ya, karena kami lahir di Indonesia ini adalah sebagai tempat yang membantu adik-adik dalam kesulitan belajar. Makanya tentu saja tujuan kami itu adalah untuk membantu siswa-siswa yang kesulitan di sore hari dan malam hari. Nah, kemudian adik-adik sebagai training center tentu saja waktu kemarin, makanya tadi di awal saya tampilkan ya sedikit gambaran tentang apa yang kami lakukan di masa pandemi. Itu yang kami lakukan di masa pandemi. Ya sekarang sih saya sudah berani buka masker ya karena memang sudah ada pelonggaran. Kalau kemarin-kemarin kan dirajia, nggak boleh ya. Tetapi tetap aja adik-adik tetap harus jaga prokes, jaga protokol kesehatan. Kalau kamu merasa diri kamu kurang sehat, batuk, flu dan lain sebagainya, ayo pakai masker. Kalau kamu merasa sangat sehat, oke deh, tapi jangan deket-deket juga sama teman. Mungkin teman risih dengan kamu ya. Baik, nah target kami adalah di Ganesha Operation membantu siswa dalam mengerjakan PR, walaupun dalam hal ini bukan tempat penitipan PR, tidak. Kan ada yang modelnya, ini tolong dong kerjain PR-nya, kalau udah selesai kasih ke saya, itu enggak kayak gitu, enggak itu model Ganesha Operation. Tapi Bapak saya sulit lah ngerjain PR ini, gimana caranya? Maka kami biasanya akan bantu seperti apa cara penyelesaiannya. Sehingga nilai ulangan 100 dan tentu saja targetnya lulus sekolah favorit. Beberapa contoh apa yang kami lakukan dan apa hasilnya, ini beberapa contoh tampilkan. Ini contoh salah satu siswa kami dari Madrasah Aliyah Negeri 3 Banjarmasin ya. Kebetulan saya berkantor di Jalan Mula Warman Banjarmasin samping SMA 2. Ini salah satu siswa kami dari Madrasah Aliyah Negeri 3 ya, kita bantu ketika dia ikut bimbel di Ganesha Operation, maka alhamdulillah nilai-nilainya bisa mendapatkan yang terbaik. 100. Ini lagi contoh nilai tugas matematika peminatan juga 100. Ini contoh lagi juara 1 di kelas ya. Dan masih banyak lagi. Lalu adik-adik, untuk adik-adik yang SMA nih, SMA atau Madrasah Aliyah, punya cita-cita mau masuk perguruan tinggi melalui jalur tanpa tes, ya tentu saja milikilah nilai rapor yang baik. Ini salah satu contoh. Siswa kami namanya Robi, lulus di Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, Institut Teknologi Bandung melalui jalur tanpa tes. Mau tahu seperti apa rapornya? Adik-adik bisa plototin ini rapornya. Ya ini semester 1, ini semester 2, ini semester 3, semester 4, semester 5, dan ini rataan rapornya. Jadi kalau adik-adik yang mau mencontek, mau masuk ITB, Institut Teknologi Bandung, ya. Nah, ini conteklah nilai rapor ini. Tentu harus dimiliki, bukan dicontek aja, dimiliki nilai rapor seperti Robi ini. Dan kita bantu prediksi kemarin waktu dia mau ikut seleksi SNMPTN ini ya, minta bantu prediksi, tolonglah bantu prediksi. Tapi karena memang dia siswa kami ya udah langsung konsultasi. Alhamdulillah ya, kita prediksi direkomendasikan untuk milih itu dan diterima di Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara. Itu mempelajari apa sih? Mesin pesawat udara. Kemudian ya, ini contoh lain, siswa kami lulus di ilmu filsafat
Universitas Indonesia. Ya. Nah, plototin. Ini jurusan IPS. Ya, jurusan IPS. Gimana sih supaya bisa lulus di Universitas Indonesia? Gimana supaya bisa lulus di Universitas Indonesia? Nih, nilai-nilainya. Semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5 dan rataan nilai rapornya. Ya. Bisa dilihat ya? Bisa dilihat. Oke. Lalu, ada nggak di sini yang mau masuk kedokteran? Ada. Nah, mau masuk pendidikan dokter di Universitas Lambung Mangkurat aja lah ya. Nah, nih saya tampilkan contoh. Ini siswa yang lulus melalui jalur undangan ke Fakultas Kedokteran atau pendidikan dokter Universitas Lambung Mangkurat. Nah, plototin. Nilai rapornya. Semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5. Ya. Nah, ayo. Oh, aku punya. Tapi masih ada satu faktor lagi yang harus kamu perhatikan. Ya, ada satu faktor lagi yang harus kamu perhatikan. Apa? Yang harus kamu perhatikan adalah indeks sekolah. Indeks sekolah juga harus diperhatikan, yaitu kakak kelas. Ya, kakak kelas. Nah, kakak kelas kita banyak diterima di mana? Itu juga berpengaruh. Jadi nanti perhatikan itu. Ketika kamu mau masuk melalui jalur-jalur itu. Oke? Nah, itu kira-kira gambarannya adik-adik, dan kami adalah bimbel yang menerapkan sistem pembelajaran 3B. Belajar, berlatih, bertanding. Belajar dengan apa? Pembelajaran tatap muka, lalu ada review secara online, ini pakai aplikasi khusus. Kalau kami di Ganesha Operation ada aplikasi khusus namanya Geokreasi. Aplikasi ini isinya apa? Video belajar, ya, dan banyak lagi soal-soal, ya. Kemudian ya setiap tatap muka akan diajar oleh pengajar yang tentu saja alumni dari PTN, kemudian pengajar pun perhatian melayani. Kemudian adik-adik, bahan ajar harian ini kita sesuaikan dengan materi yang ada di sekolah. Lalu yang berikutnya, ini yang saya katakan tadi, enrichment secara online. Kadang-kala kan gini, saya nggak paham, sudah kami berikan kepada siswa, di samping belajar tatap muka, ada review secara online dalam bentuk video belajar, teori pembelajaran, soal latihan, dan tryout. Ini yang kita berikan di Ganesha Operation. Lalu layanan di luar jam bimbel, ini layanan di luar jam bimbel, namanya tutorial service time, belajar tambahan sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian ada responsi juga menjelang PTS, PAS, PAT, ini ada pembahasan soalnya. Nah, kemudian untuk berlatih, kita sediakan latihan 4 soal tiap hari, ada buku sakti dan ada referensi soal sekolah yang kita sudah sediakan di Ganesha Operation. Lalu kita berikan target juga sebagaimana tadi adik-adik untuk mendisiplinkan siswa, maka salah satu yang kita berikan adalah target pengerjaan soal. Target pengerjaan soal. Lalu referensi soal ini adalah soal-soal yang ada dari tahun-tahun yang lalu kita koleksi dan kita berikan untuk pembelajaran persiapan menghadapi ulangan. Nah, dan yang gak kalah pentingnya, salah satu nilai plus kami adalah kami memiliki teknik menjawab dengan cara cepat dan akurat. Pakai apa? Konsep The King. Mau tahu seperti apa? Tapi waktu saya terbatas ya, saya dulu waktu. Karena akan pengumuman sebentar lagi. Saya beri sedikit aja trik kepada adik-adik ya, sebelum saya akhir pertemuan saya. Ini adalah sebuah konsep yang kami coba berikan kepada siswa ketika menghadapi soal-soal yang membuat stres. Belajar matematika mudah sekali. Mudah atau mudah sekali belajar matematika? Oh, mudah sekali ya. Nah, saya coba berikan ilustrasi. Ini adalah soal yang membuat kita selalu pusing. Ya, pernah menghadapi soal seperti ini? Ini adalah soal level SMP loh, SMP. Coba adik-adik yang SMA tahu jawabannya? Sudah lupa ya? Sudah lupa. Kalau menyelesaikan pakai cari dulu keliling lingkaran, cari dulu ya. Nih keliling lingkarannya. Ini namanya luas juring. Kalau dalam pelajaran lingkaran itu namanya luas juring. Luas juring itu luas bagian lingkaran. Nah, dapat keliling lingkarannya, setelah dapat maka cari luas lingkaran.
Setelah dapat luas lingkaran kan rumusnya pi r kuadrat ya, kalau masih ingat ya. Oke. Nah, ini dapat 616. Masukkan ke persamaan ini ya, panjang busurnya 6, kemudian keliling lingkaran 88 ya, luas lingkarannya 616. Nah, ini dikali silang, maka ketemulah jawabannya 42 cm. Itu jawabannya ada pilihan yang B. Ada pada pilihan yang B. Tapi lama ya. Mau yang lebih cepat? Pakai konsep deking ya. Gimana caranya? Ini adik-adik konsep dekingnya. Rumusnya sederhana. Sederhana aja rumusnya. Nih rumusnya. L sama dengan P kali R bagi 2. Cara ngapalnya juga gampang. L laki-laki, PR perempuan. Jadi laki-laki sama dengan perempuan dibagi 2. Kira-kira sampai tahun depan ingat nggak? Pasti ingat. Tapi ini P, ini panjang busur, R jari-jari, panjang busurnya berapa? Panjang busurnya 6, jari-jarinya 14, ya 14 ini bisa kita coret, ya 7 kali 6, 42. Maka jawabannya sama B. Bisa ya? Bisa kan? Bisa ya? Saya mau kasih ini deh, hadiah. Mau hadiah? Mau hadiah? Masih mau? Nah, tadi saya ulang dulu sebelum saya akhiri. Rumusnya ini. P kali R bagi 2. Artinya kalikan bagi 2. Kalikan bagi 2. Nah, kalau mau hadiah, jawab pertanyaan saya sudah saya berikan rumusnya. Kalikan bagi 2. Gampang. Gak mau juga kah? Oh, gak mau. Nih, soal berhadiah. Saya kasih hadiah. Yang mau maju ke depan. Ada? Ada yang dapat jawabannya? Kalikan bagi 2. Sini. Ayo, saya kasih hadiah. Ayo sini. Kelas berapa? Oh, kelas 11. Dari SMA? Man 2? Man 1? Oh, Man Banjarbaru cuma satu aja ya mannya. Sini, maju. Dari Man Banjarbaru ya. Man Banjarbaru. Namanya? Tika. Oke, Tika coba lihat dulu soalnya. Panjang busur 4. Jari-jari 8. Maka luas juring berapa? Hah? 16. Caranya? Kalikan bagi 2. Benar? Tepuk tangan dong. Iya, kalikan bagi 2, benar. Ya, ini namanya konsep berpikir kreatif. Dan ini sebenarnya hasil penelitian yang lama kami lakukan dari tahun 84 Ganesha Operation berdiri. Oke, ya, ini saya berikan hadiah. Kamu kelas 11 ya? Kelas 11 ya? IPA, IPS? Agama, nggak apa-apa deh. Walaupun ini untuk sebentar. Agama, saya kasih kamu buku rumus kelas 12 IPS. Gak apa-apa ya. Nah, ini isinya banyak nih. Ada matematika, ekonomi, geografi, sosiologi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Rumus semua. Oke, silakan duduk. Beri tepuk tangan dong. Baik, sebelum saya mengakhiri, izinkan saya ingin membagi-bagi sesuatu kepada adik-adik semua dalam kegiatan acara hari ini. Yang pertama yang saya mau bagi adalah kalau ada di antara adik-adik di sini atau di antara Bapak Ibu guru yang ada di sini ya, yang punya putra atau putri usia sekolah ya, SD, SMP, SMA tapi dimulai dari kelas 5. Ya, dimulai dari kelas 5. Nah, atau adik-adik yang berada di sini orang tuanya berstatus sebagai pengajar di sekolah SD, SMP, MTS, SMA, Madrasah Aliyah, SMK. Ada nggak yang berstatus sebagai pengajar di sekolah? Nggak ada ya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Berarti nggak ada yang orang tuanya berstatus sebagai pengajar. Nggak ada ya? Nggak ada. Bener nih, panitia ibu juga boleh. Oh, nggak ada. Tidak ada Bu Maimunah. Tapi kalau ada, ini ada voucher
Ya, voucher khusus untuk anak kandung guru yang mau bimbel di Ganesha Operation. Nah, voucher ini untuk kelas 12 SMA nilainya sekitar 4.250.000. Ya, kalau memang ada. Ya, artinya apa? Kalau kamu pakai voucher ini mendaftar di Ganesha Operation, maka dapat potongan biaya bimbel sebesar 4.250.000. Enggak ada ya? Oh, enggak ada. Enggak ada, enggak apa-apa. Yang kedua, saya mau kasih hadiah yang di sekolah, tapi yang wilayah Banjarmasin nampaknya ini, karena kalau di wilayah luar Banjarmasin atau Banjarbaru ini nggak bisa dipakai juga karena kami nggak ada di wilayah kalian. Yang wilayah Banjarmasin atau Banjarbaru yang di sekolah berstatus sebagai siswa berprestasi ranking 1 sampai 5 ada? Ada? Tapi wilayah Banjarmasin, Banjarbaru ya, yang ada Ganesha Operation. Ada yang ranking 1 sampai ranking 5 ada? Ada nggak? Kalau ada maju ke depan, saya mau kasih voucher. Ada? Maju. Yang ada ya, yang merasa, yang wilayah Banjarmasin, Banjarbaru aja. Kalau yang di luar, mohon maaf di luar kami belum ada. Kalau kamu mau ikut bimbel di Ganesha Operation Banjarmasin, Banjarbaru nggak apa-apa. Karena ini voucher. Naik aja, naik. Saya akan kasih hadiah. Dari MAN Banjarbaru. Ya. Kelas 11 jurusan agama ya, jurusan agama. Kebetulan kalau kami di Ganesha Operation memang nggak ada jurusan agama sih, tapi karena di PTN biasanya kami berikan untuk anak IPS, nggak apa-apa ya. Kalau kamu ikut bimbel di ranking berapa? Oh, ranking 1. Oke. Nah, karena kamu ranking 1 kelas 11 ya, kelas 11. Oke, untuk kelas 11 ini ada voucher senilai 1,4 juta. Ya, kalau kamu gunakan untuk mendaftar di Ganesha Operation. Ya, oke. Kamu kelas 8 dari sekolah. Tunggu dulu, sini dulu. Kita foto dulu. SMP IT Ar-Rahman. Rohman Fauzan. Di Banjarmasin. Banjarbaru. Ini ada voucher senilai 1,4 juta rupiah. Kalau kamu gunakan untuk mendaftar ke Ganesha Operation, maka ini sebagai potongan bimbel untuk kamu. Oke, kita foto dulu dong. Mohon tunjukkan vouchernya. Baik, silakan kembali. Kembali tadi nggak ada ya, yang anak kandung guru nggak ada ya? Atau yang ibu bapak guru yang punya anak wilayah Banjarmasin, Banjarbaru mau membimbelkan di Ganesha Operation, saya berikan voucher persembahan untuk guru. Demikian dari saya, mohon maaf ya, dan mudah-mudahan adik-adik semua sukses, bisa menjadi siswa berprestasi. Saya kembalikan kepada panitia. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.